Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat aku dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga baik ya, menyertai sahabat aku dimanapun berada. Masih berjumpa dengan Kondes ya, puji syukur ya atas pertemuan kita kembali ya. Masih ada diberikan kesempatan untuk bisa bertemu, bertatap muka walaupun melalui dunia maya ya. Masih di channel reading pembacaan umum, bisa resonan bisa tidak ya, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Terima kasih sudah klik video ini ya. Ada yang tergila-gila padamu, menahan perasaannya kuat padamu selama ini. Siapa dia? Ada yang sampai tergila-gila karena menahan perasaannya ke kamu ya. Perasaannya itu terlalu kuat banget sama kamu, terlalu kuat, energinya terlalu kuat ke kamu. Cinta banget kali ya. Cinta banget, kuat, kelihatannya kuat padamu. Ada yang sampai tergila-gila tentang sebuah komunikasi. Ini orang bisa bertemu kamu tuh melalui medsos atau sosmed, internet ya. Dan kebanyakan LDR ya. Mungkin banyak sekali kecocokan yang ada di antara kalian berdua, atau daya tarik kamu yang memang betul-betul mempesona, atau karena memang kamu adalah sosok level bukan sosok level ya, sosok termasuk kriteria dia. Ini hubungannya LDR kebanyakan ya. Bisa bertemu lewat medsos, sosmed, atau nomor nyasar bisa juga ya, atau mungkin dulu tetanggaan, atau mungkin dulu teman sekolah, tapi sekarang jatuhnya ke LDR. Hubungan terhubung karena komunikasi, terhubung karena internet. Sosok ini usianya lebih muda kamu, lebih muda dari kamu, mungkin di kelas atau lebih junior, dia junior ya, lebih muda dari kamu. Dia punya perasaan ke kamu, dia mencintai kamu, tapi perasaan itu dia pendam. Sebuah kekaguman juga bisa terjadi di sini, karena dia memang merasakan perasaan itu sangat buat kamu, walaupun posisi kalian atau situasi kalian tidak berdekatan gitu ya. Ini berkenalan mungkin bisa jadi yang lagi berkenalan lewat sosmed atau internet atau TikTok atau apapun itu, tetapi internet ya. Dan kalaupun misalkan udah kenal, dia LDR, kalian LDR jauh, belum menjalin hubungan, tapi terjalin hubungan jarak jauh, karena dia mungkin teman kelas atau tangga kamu, atau teman kuliah, atau apapun, teman kerja, atau mantan, atau apapun, tapi letaknya ada di jauh dari kamu. Dia memiliki perasaan yang kuat ke kamu, tapi dia masih ragu-ragu, dan usianya masih muda, lebih muda dari kamu ya. Kita lihat lagi. Dulu mungkin kamu pernah ada hubungan sama dia, ada, tapi nggak berasa, nggak terlalu kamu ambil pusing. Mungkin orang ini pernah ngomong apa tentang kamu, atau pernah terhubung dengan kamu, atau kemudian terus lost contact, atau udah kalian saling follow tetapi akhirnya nggak ada hubungan apapun gitu ya. Yang terlihat tuh seperti itu. Ada ya yang sebetulnya misalkan itu Instagram dia tuh pernah follow sama kamu, tapi tidak nggak terlalu ngikutin kamu gitu. Kalau TikTok ya, dia nggak terlalu ngikutin kamu gitu. Tapi kemudian seiring waktu itu perasaan itu berubah menjadi sebuah perasaan cinta, walaupun masih ragu-ragu dengan perasaan yang dia jatuhkan ke kamu. Tetapi semakin kesini semakin mulai komunikasi sama kamu, kok kamu itu begitu menyenangkan,
dan dia mendapatkan sebuah perubahan menjadi lebih baik setelah bertemu dengan kamu. Karena mungkin lebih baik itu bisa karena dulunya nggak terlalu intens ke kamu jadi intens ya. Terus di antara kalian berdua itu saling support, saling memotivasi ya, yang membuat dia itu pokoknya intinya hubungan ini ngerasa kok menjadi lebih baik ya, seperti itu ya. Dan keinginan dia untuk komitmen itu ada komitmen, tapi dia masih ragu karena ada usianya lebih muda dari kamu juga, satu. Yang kedua, dia harus benar-benar harus yakin, walaupun dia sebetulnya udah yakin, tapi harus diyakinkan kembali, seperti itu. Ini udah terhubung dengan kamu ya, karena ada yang memang juga sudah mantan gitu, ada juga. Dan dia takut hubungan ini malah dari persahabatan nanti dia menyampaikan perasaannya ke kamu, tentang perasaan cintanya ke kamu, karena satu mungkin usianya lebih muda atau ada hal yang lain yang membuat nanti takut kalau malah selesai gitu. Takut kalau hubungan ini nanti nggak berlanjut, malah karena salah ngomong cinta dia bilang mengatakan apa isi hatinya, tapi malah justru jadi penyelesaian hubungan gitu. Itu makanya dia ragu diantaranya itu ragu dan usianya lebih muda dari kamu juga, dan ini bisa jadi mantan kamu ya, seperti itu. Atau teman sosmed, atau bahkan baru kenal ya, tetapi nggak terlalu menggubris kemarin, tapi sekarang mulai intan kok terasa dengan kamu itu ada menjadi sesuatu yang lebih baik gitu. Setelah mengenal kamu tuh dia juga ngerasa menjadi lebih baik, seperti itu yang dia rasakan. Oke, kita lanjutkan. Kamu termasuk orang yang sudah bisa mengendalikan emosional, jadi jarang marah. Tapi sekali kamu marah itu benar-benar luar biasa, bisa tersentuh hati mereka ya, hati mereka. Kamu tuh jarang marah, dulu memang lepas kontrol gitu, kalau udah marah meledak-ledak. Tapi sekarang kamu sudah termasuk orang yang bisa mengontrol emosi, termasuk bisa yang mengontrol amarah. Tetapi ya, sekalinya kamu emosi atau marah itu benar-benar luar biasa gitu ya, bisa menyentuh perasaan orang yang kamu marahin itu gitu loh ya, bisa menyentuh hati mereka. Kamu ini punya hati nurani ya, boleh sebagai menyayang, penuh cinta kasih, tetapi sepertinya kamu masih dengan logika, realistis juga ya maksudnya ya, kalau kayak gitu ya. Kadang biasanya kalau orang yang bisa pulis dibagi penyayang itu kadang-kadang suka kebawa baper gitu, karena lembutnya hati kali ya. Tapi ini kamu masih memakai logika atau dengan logika, jadi realistis gitulah ya, tidak nggak gampang baperan gitu. Mana yang ditakdirkan untukmu, yang tidak, yang sudah ya, intinya gini, mana yang ditakdirkan untukmu ya untukmu gitu, yang tidak ya sudah gitu. Jadi kayak orang yang bisa mengontrol emosi benar-benar gitu loh. Kalau memang jodohku ya sudah, kalau memang takdirku ya oke, tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu maksudnya ya kan. Ya itu maksudnya kan ke realistis juga ya kan sebenarnya gitu loh. Karena kalau bukan takdir atau bukan jodoh, apa dipaksain kita secinta apapun ya nggak bisa, karena hidup ini kan kita kan mengikuti takdir dan kita tidak bisa melawan takdir. Kalau kita melawan arus takdir, kita nanti yang ada pusing sendiri. Ya ini kamu memakai logika, realistis saja sih ya kan, nggak usah memaksakan diri, yang ada nanti capek sendiri. Ada banden ya, membuat batasan ya,
ada abundance, kamu itu ada batasan. Kamu membuat batasan, bukan kamu sendiri yang mau menciptakan batasan itu. Kamu ramah, kamu baik, tapi kamu bisa juga jaga jarak ya. Bagi mereka yang suka drama atau problema. Jadi kamu tuh bisa membuat batasan. Selain bisa mengontrol emosi, kamu tuh juga lebih ke realistis gitu ya kan, karena kamu punya hati nurani ya kan? Ya penyayang gitu, ya penuh kasih gitu, tetapi juga memakai logika. Ditambah itu kamu tuh juga membuat batasan ya kan, kamu ramah, kamu baik, tapi kamu bisa juga menjaga jarak gitu loh. Bagi mereka orang-orang yang dramatis, yang suka cuman drama-drama gitu, atau yang problematis gitu, yang menciptakan sesuatu yang membuat kita nanti endingnya nggak bagus, kamu bisa mengaturnya. Jadi mulailah enjoy dengan hidupmu dan bersyukur banyak, yang membuat orang akan tertarik dan penasaran dengan sebahagia apakah sekarang kamu, termasuk mantan ya maksudnya ya, termasuk mantan yang lihat kamu kehidupan yang mulai enjoy ini ya, dengan bisa mengontrol emosi, dengan bisa mengerti apa itu yang disebut realistis atau logika, apa yang disebut dengan batasan ya. Tidak asal aja, jadinya kamu tuh lebih mengontrol emosi. Jadi mulai hidup enjoy dan bersyukur. Ya, dengan bersyukur banyak yang membuat orang nanti akan tertarik pada kamu dan penasaran. Bagi mereka yang penasaran melihat kamu tuh sebahagia apa sih sekarang gitu, apalagi mantan kamu ya kan, kayak gitu. Ada yang melihat caramu memperlakukan orang-orang dekat di dekat kamu gitu ya. Ada yang melihat caramu memperlakukan orang-orang dekat kamu ya, kamu sangat penyayang ya, dan kamu bisa diandalkan. Ada loh yang akhirnya itu ingin menjadikannya kamu itu menjadikannya pasangan gitu ya, tapi masalahnya ini lajang, single, atau punya orang. Nah, waduh itu yang harus kita perhatikan ya. Artinya ini harus menyeluruh, kamu realisasikan gitu, bahwa aku tuh seseorang yang punya prinsip, seseorang yang punya pakai logika dan realistis, dan memang aku memang penyayang, tapi aku tidak mau baper, karena terlihat di sini kamu orang yang bisa mengontrol emosi, termasuk apapun itu, termasuk hubungan ini gitu. Ada orang yang mencintai kamu kan, dia takut ya, karena kamu memang punya sisi ini, jadi mereka ragu-ragu mau menyampaikan. Dia sudah nyaman berteman sama kamu, nanti tiba-tiba dia mengatakan perasaannya ke kamu, jangan-jangan yang dia takutkan ya, ini yang dia takutkan, orang ini takut nanti kamu malah menyelesaikan hubungan atau menyudahi hubungan gitu. Maka orang ini yang mempunyai perasaan kuat ke kamu ini benar-benar harus hati-hati untuk menyampaikan perasaannya, dan dia benar-benar harus meyakinkan dirinya sendiri ya untuk bisa sampai ke kamu gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ada yang tergila-gila padamu, menahan perasaannya ya, perasaannya kuat padamu selama ini. Paling itu udah cukup lama ya, karena kamu mungkin lebih dari 2 bulan. 2 bulan lama nggak sih ya kalau untuk perasaan asmara, atau maksudnya untuk sebuah hubungan yang serius, memang 2 bulan itu sebentar. Tapi ada yang 2 tahun juga, itu udah cukup. Kenapa? Bersama lawan jenis, sekalipun itu orang teman atau pacaran ya terutama, itu lebih cepat lebih baik. Jadi jangan bertele-tele pacaran sampai puluhan tahun, sampai tahunan, tapi endingnya nggak pernah ada kecocokan. Bukan nggak ada kecocokan, memang tidak ada keseriusan gitu. Kalau untuk menghindari sesuatu hal yang tidak kita inginkan ya, buang waktu, buang energi ya kan, buang materi, buang perasaan ya, karena kita menggunakan perasaan kalau menjalin hubungan itu. Lebih baik pacaran itu jangan usah lama-lama, 3 bulan tanting dia mau serius atau enggak. 6 bulan kasih waktu 3 bulan, jadi 6 bulan tanyain lagi. Kalau memang enggak ya sudah. Kalau dia selalu mengalihkan pembicaraan, setiap mengatakan atau membicarakan hubungan, dia selalu mengalihkan pembicaraan tentang yang lain, ya kamu pesan aku lebih hati-hati aja. Itu bukan tipe orang yang serius.
kecuali dia punya alasan dan alasan itu masuk akal. Ada yang tergila-gila padamu, menahan perasaan yang kuat padamu selama ini. Siapa dia? Ada beban tanggung jawab yang dia dapatkan. Ada dia punya tanggung jawab yang berat yang dia sedang pikul. Ini bisa seseorang yang kamu, orang yang mencintai kamu, yang tergila-gila sama kamu, ini bisa jadi ini orang yang lajang tapi anak sulung, atau anak yang membantu orang tua, atau menjadi tanggung jawab orang tua, yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga. Tapi ada juga yang single parent dan punya beban tanggung jawab terhadap keluarga dan hasil pernikahan masa lalu gitu. Tapi dia sendiri, ini bisa dibilang dia single parent atau lajang. Orang ini masih lajang atau single parent. Ya, jadi kalau sama kamu pun dia sebetulnya ada di titik nol, mulai dari titik nol. Ya, dimulai dari titik nol, karena dia juga masih dari nol gitu, ibaratnya itu ada di titik nol gitu. Ya kan, seperti itu. Tapi dia memang punya perasaan cinta banget sama kamu dan sudah lama, tetapi belum ada keberanian. Dia hanya menahan saja. Ya, orangnya ya sedikit emosi, bukan sedikit lagi, masuk ke emosional. Single parent atau lajang, ini anak, statusnya seperti itu ya orang ini ya. Ya, dan dia makanya selama ini dia tuh terlihatnya santai. Nggak mungkin lah dia jatuh cinta sama aku, nggak mungkin. Dia santai ya di sini ya, memang santai karena dia bawaannya tuh santai, orangnya itu nggak serius. Maksudnya kalau punya ada sifat serius tapi terlihatnya santai gitu loh, karena dia lebih ke pada Tuhannya, mengatakan unek-unek hatinya pada Tuhannya. Orang itu tapi selalu menyendiri di saat melakukan sebuah ibadah. Dia akan menyebut namamu atau mendoakan tentang hubungannya dengan kamu, tetapi di depan kamu mungkin santai. Kalau ngobrol sama kamu santai, karena ada rasa satu yang membuat dia tuh belum berani menyampaikan. Takutnya nanti ditolak atau hubungan selesai, persahabatan selesai. Dia nggak mau itu gitu ya, yang dia lakukan. Makanya orangnya tuh terlihat santai, kamu nggak nyangka mungkin. Tapi selama ini dia memendam rasa itu, tetapi masih ragu-ragu untuk mengatakan padamu karena sesuatu hal, yaitu takut ditolak dan takut diputusin pertemanan gitu ya. Nah ini kan dia, karena dia sangat menghargai pertemanan, ya. Tetapi nanti dengan orang ini ada potensi bisa sampai ke jenjang pernikahan gitu, ada mungkin karena satu iman, mungkin kamu menerima dia, atau sebaliknya. Ini energi letakkan ya, ini bisa kamu yang punya perasaan ini ke dia, ada yang dia merasakan ini. Tadi letakkan energi, karena ini adalah general reading. Kalau ingin pure energi kamu dan energi dia, ya itu personal reading. Kalau ini energi tarik secara acak, seperti itu ya. Dia lebih menjaga pertemanan karena dia sudah ragu dengan endingnya nanti, ditolak plus putus persahabatan gitu. Dia yang nggak mau, makanya dia sampai ini lebih dirasakan sendiri, disebabkan sama Tuhan ya seperti itu. Sudah kuat dan ini udah berlaku lama gitu loh ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kita akan kembali ke sebuah energi ya, tentang kamu ya. Kamu bisa menohok orang-orang yang mau mempermainkan kamu, gitu. Karena kamu menggunakan feel atau intuisi hati kamu tuh kuat gitu. Jadi kamu bisa menohok atau bisa ya paling tidak itu bukan ngeprank sih, apa ya menohok ya, mengatakan apa yang sebenarnya, yang endingnya nanti dia akan merasa malu atau terpojok gitu, karena memang itu kenyataan yang dia lakukan dan kamu akan mengatakan kebenaran itu, karena kamu bisa merasakan bahwa orang ini sebetulnya cuma main-main gitu, atau orang ini cuma iseng gitu. Kamu udah tahu gelagat-gelagat, atau memang kamu menggunakan intuisi hati kamu ya, atau feeling kamu ya.
semakin dikejar kamu makin cuek gitu, karena kamu tahu bahwa ini orang nggak ada niat yang nggak baik gitulah ibaratnya. Semakin dikejar kamu semakin cuekin dia, karena semakin jauh seseorang jadi terobsesi sama kamu. Ini termasuk strik kamu ya, termasuk strategi kamu gitu untuk melihat seseorang itu serius atau tidak. Dan kamu punya strategi membuat orang itu bisa semakin terobsesi sama kamu dan tidak menyek-menyek gitu, yang endingnya nanti kalaupun dapetin kamu ya betul-betul yang serius, betul-betul yang ada tujuan gitu. Kamu sekarang udah mulai matang. Makanya orang yang akan mendekati kamu termasuk orang ini itu pun hati-hati gitu. Ya, bahkan bisa sampai terobsesi dan sampai ketakutan ya, takut kehilangan kamu. Walaupun misalkan nggak dicintai kamu ya nggak apa-apa, tapi pertemanan harus tetap berjalan, karena ada rasa takut, ada perasaan yang kuat ya, karena ada pepatah cinta tidak harus memiliki, versi dia seperti itu. Kamu berani ikhlas dan cepat move on, ini karena kamu sudah pandai mengendalikan emosi atau mengontrol emosi kamu ya. Biarpun orang bicara tentang kamu, atau biarpun orang itu membicarakan tentang kamu, tetapi kamu cepat gitu. Orang mau bilang kamu itu cepat move onan, gampang lupa. Enggak semua orang loh sebetulnya yang putus bisa langsung move on, itu jarang. Dan ini kamu termasuk orang yang cepat mengerti, karena kamu memang sudah bisa mengontrol energi kamu, emosi kamu juga gitu loh. Kamu juga menggunakan logika dan realistis gitu loh, ya kan. Jadi kamu nggak akan cepat tenggelam dengan perasaan putus cinta. Yuk kamu tenggelam terus mehek nangis enggak. Makanya tetapi di sini baiknya tuh kamu lebih baik juga kamu ini punya pribadi, kalau bisa buat teman-teman yang belum ya, setelah menonton video ini kamu jadi pribadi yang seperti itu, yang tidak termehek-mehek atau menangisin sesuatu hal yang sudah pergi, yang sebetulnya endingnya itu belum tentu di depannya bahagia. Diputus terus nangis mikirin dia, padahal dia nggak mikirin kita, buat apa loh, ya kan. Atau kita diselingkuhin kita tetap mentolerir, buat apa gitu, padahal kamu sakit hati itu. Dan ini kamu nggak peduli, karena kamu punya prinsip, lo jual gua beli gitu, lu bisa gua juga bisa. Jadi kamu akan jadi orang yang cepat move on, tidak baperan, yang ditinggal tuh nangis terus sepatah semangat, enggak. Ini termasuk pendidikan atau ini energi kamu yang saat ini seperti ini seharusnya ya. Jadi kamu bodoh amat orang mau bilang itu loh si Gondes misalkan. Gondes itu baru diputus kemarin aja sudah bisa move on. Ya memang itu yang seharusnya kita lakukan. Buat apa kita terlunta-lunta atau berkepanjangan sedih untuk hal-hal yang nggak penting. Suami juga bukan, baru pacar. Kalau suami pun kalau sudah memang kita terpisah, berarti sudah tidak ada kecocokan. Karena apa? Perceraian itu adalah ending terakhir. Makanya jangan buru-buru minta cerai kalau belum betul-betul cermati, masih belum ikhlas, jangan cerai ya. Harus dipertimbangkan masa-masa baru cerai, karena cerai itu ending terakhir. Orang yang sudah cerai itu berarti buat apa balikan, kartunya udah sama anak-anak ya. Sebelum putus cerai itu kamu harus memikirkan anak-anak dulu. Jangan mengedepankan ego agar tidak terjadi sesuatu itu penyesalan kemudian hari. Kamu selalu sangat sabar untuk mengerti dan memahami orang-orang, termasuk dia. Ya, banyak yang jatuh hati padamu karena kamu sabar dan pengertian. Sabar itu letaknya tidak cuman dimarahin diem, diomelin diem, diselingkuhin diem, bukan. Di saat sudah di ujung tanduk kita tetap harus menggunakan sabar ya, karena kita tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri, tapi hidup dengan kanan kiri kita. Jadi sebelum mengambil sebuah keputusan cerai misalkan, itu harus betul-betul dipikirkan siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, seperti itu. Dan kita itu sebagai wanita memang harus betul-betul, bukan karena nggak bisa hidup tanpa si dia gitu, bukan, tapi kita
pertimbangkan untuk orang-orang tercinta kita yang terdekat sama kita gitu, ya enggak. Itu mah terlalu berat, Des. Ya kalau kamu nggak bisa ambil keputusan, tetapi tidak boleh nanti menyesal di kemudian hari. Ya ini untuk orang-orang yang sabar gitu ya, orang-orang yang belajar sabar dan sudah bisa mengontrol emosi gitu loh. Kalau kamu sudah nggak bisa dipertahankan, udah mencari solusi yang terbaik nggak bisa, ya udah solusi terbaik adalah berpisah. Karena ada sendiri Tuhan sendiri atau Allah sendiri tidak menyukai orang yang bercerai, kecuali memang dalam keadaan mendesak dan sudah tidak bisa dipersatukan lagi gitu, ya kan. Kalau marah sedikit cerai diterima, malah sedikit cerai lah gimana, itu namanya ibadah nggak ada jadinya. Dan aku sayang sama dia terus berantem ya jadinya nggak ada yang namanya ibadah, jadinya cuman uji coba loh, ya kan. Ya, memang kita harus betul-betul mempertimbangkan sebelum menikah juga. Kita harus pertimbangkan apakah aku dengan dia nanti akan begini, bisa nggak aku pengertian sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami, bisa nggak aku menerima kekurangan suamiku, atau bisa nggak aku menerima kekurangan pasanganku gitu. Tapi sebelum menikah itu, dan setelah menikah harus mengisi hubungan itu gitu loh. Kok berantem terus, berarti ada yang kurang, itu harus kamu pikirkan. Ini maaf ya, cuman aku menyampaikan perasaan karena di sini mengajarkan kita tentang kesabaran, tentang readingan hari ini. Ternyata seperti itu yang tercurah di tebaran kartu ini gitu. Kamu terlihat semakin lama semakin menarik, semakin meningkat ya. Kamu punya ya dalam waktu dekat ini punya mindset. Kamu orang yang punya mindset saat ini, tidak seperti kemarin ya. Punya mindset, makin punya wawasan luas, semakin mandiri dan bersahaja ya. Aku melihatnya begitu luar biasanya gitu. Aku melihat tebaran kartu ini bahwa seseorang yang menonton video ini insya Allah akan terbawa energi ini untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih menggunakan rasio, menggunakan logika dan realistis, dan bisa mengontrol emosi gitu. Kamu membawa energi positif, kamu membuat mereka atau dia bisa, karena apa ya, karena kamu bisa menyentuh hati mereka dan mereka berubah menjadi lebih baik. Energi positif itu bisa menular ya, bisa tertransfer ke siapapun. Tapi kalau energi negatif itu hanya untuk diri kita, menyerang diri kita. Energi negatif itu menyerang diri kita untuk lebih ke kita curigaan, kita seudonan, kita marah, jengkel, nggak suka gitu. Itu energi negatif kalau ada di diri kita, yang ada kita sendiri yang diserang. Tapi kalau energi positif, kita menjadi lebih baik, bisa ditularkan ke orang baik atau diberikan untuk memberi contoh yang baik seperti itu ya. Oke, sobat semua. Jadi orang ini tergila-gila sama kamu dan menahan perasaan kuatnya itu padamu selama ini. Siapa dia? Ada orang ini. Tetapi orang ini lebih menghargai persahabatan. Dia tidak mau akhirnya kata cinta nanti putus persaudaraan atau putus pertemanan. Dia lebih akan menjaga perasaannya ini sendiri. Walaupun ya ibaratnya tergila-gila, dan dia lebih mendekatkan pada diri, pada Allah. Berdoa ya, berdoa dengan cara berdoa menggunakan jalur langit ya, berdoa pada Tuhan ya, karena dia takut nanti menyampaikan ke kamunya nggak mau, menolak, terus kamu malah membenci dia gitu loh. Itu yang dia takutkan. Ini kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading, karena ini adalah general reading, energi tarik secara acak ya. Semoga bermanfaat, tetap berjalan di kebenaran, tetap menjadi orang baik ya, dan tetap menjadi orang sabar. Semoga energi hari ini bisa membuat kamu menjadi lebih baik dan lebih baik. Ini khusus untuk kamu dibacakan tentang energi kamu seharusnya seperti ini gitu ya. Oke. Di sini Gondes melihat energi yang tercurah atau zodiak bintang-bintang yang bertebaran di sini. Aku tidak bilang zodiak ya. Bintang-bintang yang bertebaran di sini ada Libra, ada Gemini, ada Cancer, ada Virgo, ada Pisces, ada Aries, dan terakhir ada Taurus ya. Oke, sahabat semua, terima kasih sudah klik video ini. Kalau menyukai video ini jangan lupa untuk like-nya, komennya, subscribe-nya, dan tekan tombol notifikasi ya. Maaf aku ngomongnya agak berlepotan karena
apa ya, udah 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 meniran, udah habis reading banyak jadinya mulutnya agak belepot, bergetar gitu ya. Tapi aku pengen menyajikan ini ya, menyajikan video ini untuk sahabat semua. Semoga ini bisa memberikan sumbangsih sebagai bentuk energi positif untuk kamu ya. Oke. Ada kesalahan milik Kundas, ada kemampuan untuk sang Allah Subhanahu wa taala. Yang mau personal reading silahkan tekan nomor WA Kundas tek 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 gitu. Kemudian silahkan. Ya, aku personal reading dia sih itu. Ya oke. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati. Amin. Bye.